Dan tentu Pak, kami memahami dan mendalami semua yang hadir di sini dan kami di BUMN bahwa hilirisasi minyak Indonesia bukan merupakan suatu pilihan, Pak. Tapi ini merupakan suatu kewajiban untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa kita, Pak. Agar rakyat kita lebih sejahtera, dan ini memang diinginkan oleh pemerintah saat ini, dan saya yakin juga pemerintah yang akan datang punya komitmen yang sama. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Memang negara kita kaya, boksit, bara, kelapa sawit, ikan, dan masih banyak lagi. Tapi tidak cukup di situ. Kalau kita tidak melakukan hilirisasi industri. Kalau kita melakukan hilirisasi industri, kita pasti bisa melompat lagi. Kita bangun industri pengolahan boksit, sehingga impor alumina tidak perlu dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom. Yang saya hormati Menteri BUMN, Menteri
Investasi, pimpinan Komisi 7 DPR RI, yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Bupati Mempawah, yang saya hormati Direktur Utama dan Komisaris Utama MinID, Pak Indi, Pak Buat Tawasir, Direktur Utama dan Komisaris Inalum, serta PT Antam, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita ini sudah mengekspor bahan-bahan mentah lebih dari 400 tahun yang lalu. Sejak zaman VOC, kita ekspor bahan-bahan mentah kita. Yang dulu banyak adalah rempah-rempah. Dan negara yang mengimpor bahan-bahan mentah kita, semuanya menjadi negara maju. Kita yang memiliki sumber daya alam, ekspor hanya bahan mentah, tidak bisa berkembang menjadi negara maju. Dan negara-negara maju betul-betul sudah kecanduan terhadap import bahan-bahan mentah kita. Sehingga saat kita ingin hilirisasi pasti diganggu. Pasti mereka tidak rela, pasti mereka tidak mau. Untungnya ada geopolitik global. Ada COVID, ada resesi ekonomi, sehingga negara-negara maju sibuk dengan masalah yang mereka miliki, sibuk dengan problem-problem, menyelesaikan problem-problem yang mereka miliki, dan melupakan kita. Nah, inilah kesempatan kita untuk membangun industri, untuk membangun smelter dari mineral-mineral yang kita miliki. Dan tidak ada yang mengganggu, meskipun saat kita 4 tahun yang lalu kita stop nikel, Uni Eropa membawa kita ke WTO. Tapi setelah itu nggak ada. Boksit kita stop, nggak ada yang komplain, nggak ada yang gugat. Tembaga kita stop, juga nggak ada yang menggugat kita. Karena memang mereka sibuk dengan masalah yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, pembangunan smelter PT Borneo Alumina Indonesia ini, yang merupakan kerjasama antara PT Inalum dan PT Antam, hari ini kita lihat betul-betul telah kejadian dan selesai untuk fase pertamanya. Pembangunan smelter ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri, mengolah sumber daya alam kita sendiri dan tidak lagi mengekspor bahan-bahan mentah. Stop mengekspor bahan-bahan mentah. Olah sendiri, karena nilai tambahnya akan diperoleh masyarakat, negara, dan itu kelihatan sekali. Lompatan nilai tambah itu kelihatan sekali angka-angkanya. Berikan contoh untuk nikel. Nikel sebelum tahun 2020, kira-kira ekspor kita mentahan itu 1,4 sampai 2 billion US dollar. Artinya kurang lebih berapa? 20-an triliun. Begitu kita stop tahun kemarin 34,8 billion US dollar. Artinya hampir 600 triliun. Ya, tambah menjadi kita miliki sendiri.
Dan kita tahu kebutuhan aluminium di dalam negeri saat ini 1,2 juta ton. 56%-nya kita impor. Kita punya bahan bakunya, kita punya raw materialnya, tapi 56 aluminium kita impor. Oleh sebab itu, setelah ini selesai berproduksi, impor yang 56% ini bisa kita stop. Nggak impor lagi, kita produksi sendiri di dalam negeri, dan kita tidak kehilangan devisa, karena dari sini kita harus keluar devisa kira-kira 3,5 billion US dollar setiap tahunnya. Angka yang besar sekali, 50 triliun lebih devisa kita hilang gara-gara kita impor aluminium. Dan saya senang sekali ekosistem dari hulu sampai hilir untuk industri aluminium ini yang terintegrasi betul-betul telah selesai untuk fase pertamanya, dari bahan baku, dari Tayan ditarik ke sini, di sini jadi alumina, kemudian dikirim lewat Pelabuhan Kijing ke Kuala Tanjung untuk diolah lagi di PT Inalum, dan kita harapkan dengan investasi sebesar 16 triliun rupiah, kita betul-betul akan memulai babak baru Indonesia sebagai negara industri. Dan juga tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri BUMN bahwa kemarin kita juga telah memulai untuk produksi tembaga, smelter tembaga di Sumbawa, PT Aman senilai 21 triliun. Kemudian yang kedua, sorenya kita juga membuka lagi yang PT Freeport dengan nilai investasi 56 triliun. Sekarang kita buka lagi untuk fase pertama dengan nilai investasi 16 triliun. Inilah perjuangan yang tidak mudah. Saya tahu di sini juga sempat terganggu, tapi dengan semangat dan visi yang kuat, hari ini bisa kita selesaikan. Dan ini akan merupakan jejak industrialisasi, dimulainya industrialisasi di negara kita Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya resmikan injeksi bauksit perdana smelter Grade Alumina Refinery PT Borneo Alumina Indonesia di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.